Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan materi eksternalitas antar konsumen dan konsumen lainnya yang beranggotakan saya Muhammad Thorik Filmana dengan NIM B 10 12 20 10 07 dan saya Reni dengan NIM B 10 12 20 10 50. Saya Farisa Iba Putri B1 01 22 01 001. Saya Elizabeth Angela Putri dengan NIM B1012 20 10 52. Dengan saya Nur Haziza dengan NIM B101 22 01 010. Saya Syarif Muhammad Fahri dengan NIM B101 22 20 1006. Nah, jadi di sini kami akan membahas tentang materi tersebut. Selamat menyaksikan. Eksternalitas adalah suatu dampak yang timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari suatu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak yang lain dan tidak ada kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut. Syarat terjadinya eksternalitas adanya pengaruh dari suatu tindakan, tidak adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima. Lanjut, eksternalitas positif. Seseorang yang menerima vaksin terhadap suatu penyakit akan menurunkan kemungkinan orang-orang di lingkungan terpapar penyakit tersebut. Hal ini dinamakan herd immunity. Hal ini terjadi karena penyakit tidak dapat menyebar melalui individu yang sudah divaksin. Sehingga semakin banyak orang yang divaksin, maka semakin kebal masyarakat terhadap suatu penyakit. Eksternalitas antar konsumen dan konsumen lainnya ada yang bersifat positif nih contohnya. Nah, untuk contohnya adalah konsumsi pendidikan. Nah, semakin banyak orang yang terdidik, pemerintah dan masyarakat akan lebih diuntungkan. Contohnya, pemerintah akan lebih mudah merekrut tenaga kerja yang profesional, sehingga peran pemerintah dalam menjalankan setiap perannya akan lebih maksimal. Eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Contoh dari eksternalitas negatif yaitu adalah konsumen terhadap konsumen terjadi ketika kegiatan suatu konsumen mempengaruhi utilitas konsumen lainnya. Contohnya itu ada orang yang mengendarai motor dapat menyebabkan orang yang di sekitarnya menjadi sesak nafas. Contoh lainnya juga ada pada polusi suara karena orang yang mendengarkan musik di malam hari, clubbing atau karaoke dapat menyebabkan gangguan kenyamanan bagi penduduk sekitar. Air pun tertumpah tercurah habis tak tinggal lagi. Contoh eksternalitas negatif adalah ketika seorang merokok dan orang yang berada di sampingnya mencium asap rokok tersebut. Itu berarti orang yang mencium asap rokok tersebut menerima dampak negatif atau dengan kata lain dirugikan karena tindakan orang yang merokok tersebut. Contoh lainnya dari eksternalitas negatif adalah konsumsi minuman beralkohol. Jika si peminum lantas mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk atau setengah mabuk, sehingga membahayakan pemakai jalan lainnya.
pada era new normal saat ini, banyak sekali kegiatan eksternal positif yang harus kita lakukan, yaitu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer pada saat berbelanja. Oh iya, satu lagi, jangan lupa juga menggunakan masker ketika keluar rumah, apalagi pada saat berbelanja, karena akan banyak bertemu banyak orang. Adapun penerapannya saat kita berbelanja, yang pertama adalah disediakan cuci tangan. Nah, kita harus mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas. Selanjutnya ada pengecekan suhu badan. Lalu, pengunjung dibatasi maksimal 50% dari jumlah biasanya. Bagi pengunjung yang belum bisa masuk, disediakan ruang tunggu sesuai dengan protokol kesehatan. Penyemprotan disinfektan secara rutin. Selanjutnya ada sanitizer dan penyemprotan disinfektan. Akses one way bagi pengunjung. Akses one way diberlakukan untuk meminimalkan kontak fisik saling berhadapan sesama pengunjung. Nah, biasanya di beberapa titik stand tersedia tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Nah, setelah itu kita harus menjaga jarak saat antri di kasir. Di program cashless transaction atau pengurangan transaksi tunai. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kontak fisik secara langsung dengan pembeli. Nah, program cashless transaction di pasar modern menjadi solusi di era new normal life. Jadi, alangkah baiknya kita tetap menjaga perilaku positif ini agar tetap menjaga kehigienisan dan tetap sehat. Mas, Mas tahu nggak yang Mas barusan lakuin itu apa? Wah, nggak tahu Mas. Emangnya apa ya? Masnya tahu nggak? Masnya baru saja buang sampah sembarangan. Iya Mas, soalnya di sini tuh nggak ada tempat sampah. Ntar juga diberesin sama petugas kebersihannya. Ya, tapi Mas kalau misalkan nggak ada tempat sampah, jangan buang sampah sembarangan Mas. Karena Mas tahu nggak sih dampaknya itu apa? Wah, nggak tahu Mas. Emang apa dampaknya ya? Sampah plastik Mas. Sampah plastik itu tidak bisa terurai secara alami Mas. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya Mas. Mas tahu nggak yang Mas lakukan ini adalah eksternalitas negatif. Wah, eksternalitas itu apa ya Mas? Gini dulu Mas. Kita ngobrol dulu ya Mas. Jadi eksternalitas itu adalah suatu dampak dari seluruh aktivitas yang kita lakukan terhadap pihak lainnya gitu. Kalau eksternalitas itu ada yang positif juga nggak sih Mas? Ada Mas, mau tahu contohnya? Boleh Mas. Ini Mas pohon salah satunya. Salah satu eksternalitas yang positif. Karena pohon ini memberikan oksigen, mencegah banjir, mencegah longsor, dan macam lainnya.
Oh, jadi semua aktivitas yang kita lakukan itu dapat berdampak kepada yang lainnya ya Mas, baik yang positif maupun yang negatif. Iya Mas, betul sekali. Makanya jangan buang sampah sembarangan lagi ya Mas. Demikianlah hasil penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.